Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Sadam Fadilah dari kelas TI 20A ingin mempresentasikan tentang perkembangan memori. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang terpenting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Primary computer executable memory berada di level tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 bit dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil. Informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Secondary memory berada di level bawah. Contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bits, block of bytes. Waktu akses lambat dan bersifat volatile. Informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit (ALU), control circuitry, storage space, and piranti input atau output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device. Contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose komputer. Di sini saya akan menjelaskan jenis memori. Jenis memori terbagi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal, memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah bisa menyimpan data yang berasal dari piranti, masukan sampai data dikirim ke ALU, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, bisa menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Macam-macam memori internal, yaitu ada 3. 1, ROM. ROM yaitu Read Only Memory. Firmware adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Yang kedua, RAM. RAM Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpankan data, mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam, antara lain DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. Yang ketiga, cache memory. Cache memory merupakan adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti hal RAM lebih banyak, cache memory adalah lebih baik. Akan tapi biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat di-upgrade menjadi lebih banyak. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contoh hard disk, floppy disk,
dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan memori eksternal. Konsep dasar memori eksternal yaitu menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak aktif. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal ya. Berdasarkan jenis akses data, berdasarkan jenis akses memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu DASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic, floppy disk, hard disk, removable hard disk, chip disk, flash disk, optical disk. Yang kedua ada SASD, Sequential Access Storage Device. Akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatan, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Nah, yang pertama, punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan sebagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy dan hard disk. Ketiga, optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polikarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat relektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Nah, yang keempat, magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset, tape recorder. SRAM. SRAM, Static Random Access Memory. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Tidak seperti RAM dinamik, DRAM, yang membutuhkan untuk disegarkan refresh secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM disediakan menggunakan transistor tanpa kapasitor. DRAM, Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory atau memori random access dinamis merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitor selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang, kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Synchronous Dynamic Random Access Memory disingkat menjadi SDRAM. Merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC dari tahun 1996 hingga SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.